Coba Y yang besar dia tetap bisa. Meskipun Y kecil juga bisa. Namanya siapa teman-teman? Elsa. Alamatnya Yogya. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Dan untuk di video kali ini, kita akan memanfaatkan si perulangan do while untuk membuat sebuah program yang bisa kita jalankan secara berulang kali teman-teman. Gimana nanti pembahasannya? So, simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, di sini kita akan coba buat sebuah program yang mana program itu nanti bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Tentunya kita akan memanfaatkan perulangan do while teman-teman. Ya di sini sebelumnya saya sudah membuat satu project baru. Saya menggunakan IDE NetBeans teman-teman. Untuk yang menggunakan IDE yang lain silakan disesuaikan. Nah, langkah pertama apa yang akan kita lakukan teman-teman? Yang jelas karena kita akan menjalankan program secara berulang-ulang, yang pertama kita akan buat programnya dulu ya. Di sini programnya kita akan buat yang sederhana saja teman-teman. Jadi kita akan menginputkan sebuah nama dan juga alamat dan nanti akan ditampilkan menjadi sebuah rangkaian kalimat di bawah situ dan akan kita jalankan secara berulang-ulang. Di sini saya perlu yang namanya scanner teman-teman untuk memberikan fitur inputan keyboard di program kita ya. Jadi di sini saya akan import untuk si library scanner, letaknya ada di Java. Untuk package-nya itu adalah utility atau util ya teman-teman. Untuk library-nya adalah scanner. Kalau kita sudah mengimport si library scanner di atas ya, selanjutnya sekarang kita akan coba panggil si library scanner dengan memanfaatkan sebuah identifier teman-teman. Caranya kalian ingat, kita panggil dulu si library namanya scanner, lalu kita berikan identifier, di sini namanya saya kasih masuk. Dan pemanggilannya adalah kita mengetikkan new scanner, di dalam kurung adalah system.in. Kalau kita sudah menghubungkan antara project kita ke si library scanner, sekarang saya akan coba buat variabel teman-teman. Jadi programnya kan kita menginputkan nama dan juga alamat. Nah, untuk nama dan alamat itu tipe datanya di sini string teman-teman. Jadi kita deklarasikan tipe datanya string. Yang pertama adalah nama, variabel yang kedua adalah alamat. Kita rancang dulu teman-teman. Nanti outputnya saya pengen di sini kita menampilkan semisal namanya Alex tinggal di Nganjuk. Jadi untuk si Alex ini nanti adalah inputan keyboard, terus untuk yang Nganjuk ini juga inputan keyboard. Jadi kita akan coba buat fitur untuk mengubah si tulisan Alex dan juga si alamat teman-teman. Kan kalau ini kita jalankan hasilnya seperti ini teman-teman. Saya geser dulu. Ya dia di sini masih kita ketikkan di dalam sistem .out.println. Alex-nya kita ketik secara manual di sini. Terus alamatnya, Nganjuknya kita juga ketikkan secara manual di sini. Sekarang kita akan buat fitur inputan keyboardnya teman-teman. Sebelum menginputkan sesuatu kita kasih narasi dulu di depannya teman-teman. Di sini kita akan buat system.out.print. Terus saya kasih narasi nama (2). Setelah itu di sampingnya kita akan menginputkan ke dalam variabel nama teman-teman. Jadi si variabel nama itu value-nya adalah si identifier masuk karena kita ingin menginputkan sebuah nama dan nantinya memungkinkan juga untuk menginputkan lebih dari satu kata. Maka di sini saya akan menggunakan .next_line. Karena dia string dan kita juga ingin bisa menginputkan lebih dari satu kata teman-teman. Nama sudah berhasil nih teman-teman. Sekarang lanjut ke si alamat. Di sini saya kasih narasi dulu untuk alamat. Oke, kita rapikan. Kalau sudah di sini lanjut ke variabel alamat. Itu nilainya adalah identifier masuk dan untuk inputannya kita juga bisa menginputkan lebih dari satu kata, teman-teman. Jadi di sini dotnya adalah .next_line. Oke, di sini ada yang typo. Nah, kalau sudah di bawah sini, kita berikan pembatas, teman-teman, biar kita tahu mana yang input, mana yang output. Di sini saya kasih strip seperti ini. Oke, terus untuk yang nama di sini saya hapus. Kita taruh di depannya petik ya. Jadi si variabel nama tinggal di Nganjuk. Nah, Nganjuknya kita hapus, kita ganti menjadi si variabel alamat.
Nah, skripnya seperti ini teman-teman. Kalau ini kita jalankan, sekarang kita mendapatkan program yang hasilnya seperti ini. Ya, kita akan muncul di sini nama. Kalau kita ketikkan Alex, kita enter, di sini ada alamat, semisal Nganjuk. Di sini akan muncul Alex tinggal di Nganjuk. Coba kita inputkan dengan nilai yang lain ya teman-teman. Semisal namanya Budi, alamatnya Kediri. Ya, dia akan tampil seperti ini. Budi tinggal di Kediri. Ya, tahap 1 udah beres teman-teman. Kita punya satu program sederhana. Gimana caranya si program ini bisa kita jalankan secara berulang-ulang? Dan tentunya kita nanti memanfaatkan si perulangan do while teman-teman. Caranya gini teman-teman. Caranya kita menggunakan si konsep dari do while. Semua program yang kita jalankan itu letaknya ada di dalam do. Dan kondisinya adalah while. Ya, jadi di sini yang langkah awalnya, di sini saya akan buat sebuah do atau sesuatu yang akan terjadi. Yang terjadi itu adalah semua ini, teman-teman. Saya akan cut, terus di sini akan saya masukkan di dalam do. Oke, saya rapikan sedikit. Dan semua ini akan terjadi ya. Ketika apa? Di sini kita akan buat while. Jadi semua ini akan kita jalankan, akan program ini menjalankan semua yang ada di dalam do ketika kondisi yang di dalam while ini terpenuhi, teman-teman. Nah, while-nya apa? Nah, kita akan coba buat program seperti ulangi program gitu, teman-teman. Ada statement atau pertanyaan. Pertanyaannya itu kita disuruh menginputkan Y atau N. Kalau Y, maka program akan dijalankan kembali. Kalau N, maka program akan diselesaikan. Ya, karena ada inputan di sana, maka kita akan buat satu variabel lagi. Jadi di sini string aja, teman-teman. Sebenarnya char juga bisa, tapi di sini saya pakai yang string aja. Nama variabelnya loop. Nah, di bawahnya sini kita akan coba tampilkan ulang Y atau N. Kita kasih titik 2, len-nya kita hapus, dan untuk loop itu adalah si identifier masuk dot next aja lah ya, karena kita nginputkannya nggak lebih dari satu kata ya teman-teman. Karena Y atau N gitu aja. Bahkan cuma satu karakter teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, while. While apa teman-teman? Nah, kita di sini punya satu ilmu baru di sini. Kalau kita ingin memberikan perbandingan terhadap string, kita bisa memanfaatkan sama dengan 2 kali atau senilai. Tapi kita juga bisa memanfaatkan yang namanya equal teman-teman. Gimana caranya teman-teman? Jadi di sini ketika atau selama si variabel loop kita ketikkan dot, ketika C equal. Ya, seperti ini. Akan ada 2 pilihan teman-teman. Yang pertama adalah equals, terus di dalamnya sini ada sesuatu yang kita bandingkan. Yang kedua adalah equal ignore case. Jadi kedua statement ini ada perbedaannya teman-teman. Nanti kita akan coba satu persatu. Yang pertama kita pakai equals dulu. Karena equal ini adalah sebuah fungsi teman-teman. Dia sudah disediakan oleh Java, jadi kita tinggal pakai teman-teman. Ya, kita akan membandingkan si loop ini, variabel loop dengan apa? Ya, pembandingnya kita taruh di dalam kurung buka kurung tutup punyanya equal. Ya, di sini kita akan bandingkan dengan huruf Y. Kalau loop itu nilainya Y, maka do akan terus dijalankan. Tapi kalau enggak, maka di sini akan kita tampilkan program selesai. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti kalau program kita jalankan, saya yakin pasti masih ada satu gangguan teman-teman. Pasti ada sesuatu yang error. Coba kita jalankan. Nah, di sini saya akan inputkan nama Alex, alamatnya Nganjuk. Ya, Alex tinggal di Nganjuk. Kalau ini saya isi Y, ya dia akan tampil langsung seperti ini. Nama nggak bisa kita isi, tapi dia langsung alamat. Ya, jadi namanya kita nggak bisa ngisi apa-apa teman-teman. Tapi alamat ini bisa kita isi. Semisal nih, Nganjuk lagi. Variabel nama yang di depan itu nggak ada nilainya. Tapi untuk variabel alamat dia ada nilainya. Nah, ini nanti kita akan coba ubah sedikit programnya biar itu bisa teratasi ya. Kalau kita N, maka program selesai. Nah, itu masalahnya di sini teman-teman. Kalau kita mengubah si scanner ini, bukan mengubah ya, memindah si identifier scanner dan kita mendeklarasikannya di dalam do, maka program yang tadinya error seperti itu akan teratasi. Nama semisal Alex, alamatnya Kediri. Alex tinggal di Kediri, ulang Y atau N, kita pilih Y. Maka dia akan bisa menginputkan nama lagi. Jadi kalau kalian menemukan permasalahan seperti tadi, tinggal kalian pindah aja si scanner ini untuk membuat identifier di dalamnya do.
Jadi ketika program dijalankan kembali, kita mendeklarasikan ulang untuk si identifier masuk. Sehingga kereset teman-teman untuk si identifier masuk itu di dalam program do-nya. Kalau tadi di luarnya do dia belum terreset, dia masih ikut deklarasi yang awal gitu teman-teman. Mungkin di situ bisa terpengaruh, ada memori yang belum terreset atau bagaimana ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Sekarang kita bisa menginputkan ulang, semisal namanya Budi. Alamatnya semisal Ngawi. Budi tinggal di Ngawi, ulang atau tidak ya. Kalau N maka program akan selesai gitu teman-teman. Nah sekarang kita akan coba ulas yang tadi. Apa bedanya si equal sama equal ignore case teman-teman. Coba kita jalankan. Namanya Alex aja. Untuk alamatnya Nganjuk. Kalau kita menginputkan huruf Y besar, di sini meskipun nilainya sama-sama Y, kalau kita menggunakan Y besar, dia akan program selesai. Karena nilainya tidak sama persis dengan kondisi yang ada di dalam equals ini teman-teman. Tapi kalau yang di dalam equals ini kita ganti dengan Y besar, kita ingin menginputkan Y kecil meskipun sama-sama Y-nya, dia akan dianggap tidak memenuhi kondisi. Coba namanya Budi, alamatnya Ngawi. Coba kita Y kecil, di sini kondisinya Y besar dan kita menginputkannya Y kecil, maka tidak akan terpenuhi kondisinya. Karena tidak sesuai dengan yang ada di dalam equals-nya. Padahal dia cuma beda, yang satunya besar, kapital, yang satunya huruf kecil. Gitu aja teman-teman. Nah untuk mengatasi itu, kita bisa memanfaatkan yang namanya ignore case tadi. Jadi loop, variabel yang akan kita bandingkan, dot equal, yang bawah, equals ignore case. Jadi dia selama nilainya itu sama dengan yang ada di dalam parameternya, tanpa menghiraukan dia hurufnya itu besar atau kecil, jadi kita nggak memandang dia hurufnya itu kapital apa enggak teman-teman. Yang penting abjadnya sama, maka dia dianggap memenuhi syarat atau memenuhi kondisi teman-teman. Coba kita pilih yang bawah. Y-nya kita biarkan besar aja ya, kapital. Coba di sini kita jalankan. Nama Yeni. Alamatnya Ngawi. Ulang Y, karena di sini Y besar, kita coba inputkan Y kecil, dia tetap dianggap sebagai kondisinya memenuhi syarat atau memenuhi kondisi yang ada di dalam equal ignore case teman-teman. Ya tahu ya teman-teman bedanya antara equals aja dengan equals yang ada ignore case-nya. Bedanya di sana. Ya, ilmu baru ya teman-teman. Kita ketikkan lagi Budi, alamatnya Solo. Ya dia akan tampil lagi di sini Budi tinggal di Solo. Coba Y yang besar dia tetap bisa. Meskipun Y kecil juga bisa. Namanya siapa teman-teman? Elsa. Alamatnya Yogya. Oke, kita N ya karena bukan Y, nilainya nggak sama, abjadnya nggak sama, maka program selesai. Gitu teman-teman. Selain ini teman-teman, kalian juga bisa mengubah untuk program yang sederhana ini dengan program-program yang lebih kompleks. Semisal nih teman-teman, kalian akan memanfaatkan if else dan kalian membuat program kalkulator yang bisa dijalankan secara berulang-ulang. Silakan teman-teman. Silakan kalian improve. Yang jelas untuk si do while ini kita bisa memanfaatkannya untuk program seperti ini. Dia bisa dilakukan programnya dijalankan berulang-ulang tanpa kita mengakhiri programnya dulu. Jadi terus dia dijalankan selama kita masih memenuhi kondisi yang tertera di dalam while-nya teman-teman, gitu ya. Cukup simpel teman-teman untuk pembahasan kali ini. Mungkin pembahasannya saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini, tetap saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.